wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Arkam kita ketemu lagi di episode berikutnya. Benar sekali. Ya, dengan saya Iman Firdaus Dan saya Ilham Hanafi. Nah, kita dalam acara Majelis Rodotul Mahbubin ngopi. Apa ngopi? Ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman, kita obrolin perkara iman lah pokoknya, nggak ada yang lain. Pokoknya tentang iman kita biar makin maju, biar makin tegar. Mari kita bahas tentang niat kita. Benar. Jadi kita nambah lagi niat nih. Kita mau nambah lagi niat episodenya. Iya, kita baru lagi nih. Ngomong kita sekarang apa ya episode ini? Jadi begini Bang Iman, ini lagi viral. Apa tuh? Kita lihat di media sosial, banyak viral. Ini lagi ngebahas masyarakat tentang istidroj. Oh, istidroj apa ini itu? Ya, ini dia yang kita akan bahas nanti. Oh, gitu. Insya Allah kita akan bahas masalah istidroj. Macam-macam istidroj. Iya. Gitu. Ini ente yang mau bahas sendiri apa gimana? Loh enggak, kita alhamdulillah udah ada narasumber. Alhamdulillah. Membimbing kita juga ya. Membimbing kita juga. Iya, benar. Kita langsung datangkan dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Iya. Iya. Pembimbing kita, pimpinan Majelis Rodotul Mahbubin. Betul. Ustadz Irwan bin Ustadz Muhammad Irwan bin Hidayat bin Muhammad Zain. Nah, iya. Pokoknya kalau ada guru, ada pembimbing kita makin dah. Iya, Kita dibimbing terus, jangan kita minggir dikit, dilompangin lagi. Alhamdulillah. Maka saya bersyukur nih. Iya. Bang Iman kenalin saya, sama gitu. Maka tadi rada lupa juga namanya ya kan? Iya. Kalau kita nggak diingetin kan, kita nanti lama-lama ingetin nih. Kita nggak tahu. Semangat sekarang ini Iya. bisa bergabung di Majelis Rodotul Mahbubin, Bang Iya, Iman. alhamdulillah. Dan juga jangan lupa nih teman-teman yang pada nonton nih, jamaah jangan lupa apa? Di subscribe, di like, di komen Jangan lupa tombol loncengnya. Oh iya, itu biar dia nanti dapat informasi terbaru. Iya, kalau kita ada update tentang episode terbaru. Benar banget. Apa di komen? Mau komen tentang apa juga, mau jempolan begini juga, mau tentang pertanyaan juga boleh. Boleh. Iya. Kalau itu langsung aja deh kita. Siap. Mau ada bimbing kita nih, guru kita juga mengurus tentang apa? Istidroj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan memberikan kita berbagai macam nikmat sehat walafiat, nikmat sehat lahir, insyaallah batin juga sehat. Amin. Insyaallah malam hari ini kita bahas masalah istidroj. Karena istidroj ini banyak di antara kalangan kita banyak yang belum paham. Ya, istidroj ini sangat bahaya bagi kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Karena kita beriman kepada Rasulullah SAW, itu Rasulullah berkata di dalam hadisnya yang sahih bahwasanya beliau berkata, "Idza ra'aitallaha yu'tiyal 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Apa itu artinya? Apabila kamu melihat ada seorang hamba diberikan karunia oleh Allah tentang berbagai macam dunia, ya, jabatan, ya, pangkat, harta berlimpah, namun di dalamnya itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jabatannya, ya, dengan berbagai macam kekayaannya. Lalu dia mencintai itu jabatan tersebut dengan cara bermaksiat, maka kata Rasulullah, fa innama huwa istidraj, itu yang dikatakan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah dia menggunakan sesuatu karunia dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia berpaling dari peringatannya. Itu yang dikatakan istidraj, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi kasih kenikmatan dia lupa aja. Iya. Kalau lupa nggak ingat. Iya. Makanya saking nikmatnya sampai dia lupa.
gitu sama pencipta kita gitu. Tapi ngomong dari apa tadi diberi kenikmatan dan juga dianya lupa dengan apa kenikmatan sebenarnya dari hakikat kenikmatan itu guru. Ada juga memang dari yang ada terjadi saat ini mungkin ada juga memang dikasih kenikmatan kelapangan dari segi harta, tapi dia memang digunakan untuk hal-hal yang seperti poya-poya dan semacamnya. Itu apakah masuk dalam istidraj juga gitu guru? Iya, termasuk dalam istidraj. Nah, istidraj itu kan artinya yang tadi saya sampaikan bahwasanya istidraj itu ketika dia diberikan karunia oleh Allah, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa ketika dia diberikan kenikmatan terhadap dunia, namun dia gunakan dunia itu dengan cara bermaksiat. Ya. Dunia yang dia cintai dengan cara bermaksiat itu kata Rasulullah, innama huwa istidraj. Itu yang dikatakan istidraj. Nah, makanya ada beberapa orang bertanya kepada saya sendiri, itu orang nggak sholat, ya, bahkan dia terjebak dengan riba, dia rajin melakukan riba, ya, dia bertanya, kenapa kok orang-orang yang rajin sholat namun tidak mengalir rezekinya sebagaimana orang yang bermaksiat? Orang bermaksiat rezekinya ngalir, ya, dia nggak sholat, 5 waktu ditinggalin, ya, berlimpah rezekinya, padahal dia juga mengerjakan riba, ya, dan juga banyak berbuat zalim, tapi dia berlimpah hartanya. Nah, itu yang demikian itu istidraj. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, mereka melupakan peringatan Allah. Ya, falamma nasu ma dzukiru bihi. Mereka melupakan peringatan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita. Lalu Allah katakan fathan alaihim abwaba kulli syai'in. Dibukakannya, disengaja oleh Allah dibukakannya pintu-pintu rezeki, dinaikkan jabatannya, diluaskan rezekinya. Cuman bukan hanya sampai di situ. Hatta idza fa'al, dia sampai gila dengan jabatannya, dengan hartanya, ya. Yang dibalik itu dia meninggalkan sholat, berbuat zalim dengan jabatannya, berbuat zalim dengan hartanya, sehingga dia tidak bakhil atau tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Utu akhadnahum baghtatan, ya, dengan sekonyong-konyong, fa idzahum mublisun, dengan sekonyong-konyong, dengan secara tiba-tiba orang tersebut dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan yang sebesar-besarnya sebagaimana Qarun. Ya, Qarun begitu di dalam Al-Qur'an diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Qarun itu bergembira, berbangga diri, bahkan sampai kuncinya itu di dalam riwayat sampai 70 orang itu dia memegang kunci harta karun. Ya, sampai ada orang yang melihat, kalau seandainya saya seperti mendapatkan harta yang dimiliki oleh Qarun, maka saya akan seperti itu. Nah, tak kala itu Allah Subhanahu wa taala membuka daripada bumi yang dimiliki oleh Qarun, maka tenggelam Qarun. Lalu orang yang bercita-cita ingin memiliki harta seperti Qarun, maka dia mengurungkan niatnya, mengurungkan hajatnya, mengurungkan keinginannya. Kenapa? Karena tenggelam dengan hartanya, dia berjalan dengan coklatnya, dengan hartanya, yang mana dia meninggalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan bahwa istidraj. Iya, jadi sebenarnya dengan harta itu sebenarnya kita jangan sampai lupa ya, kita dikasih kelapangan harta juga. Tadi udah ada buktinya tadi dari Qarun. Kuncinya aja 70 orang. Ya Allah, berarti itu mah nggak ada kata bintang namanya kunci. Kalau kita kan nyari kunci motor gimana, kunci gimana itu mah gimana kunci? Iya, benar-benar jadi
kita dikasih ke lapangan, ya mudah-mudahan kita dikasih rezeki juga ya Allah. Tapi jangan sampai lupa juga kita sebenarnya itu rezeki dari mana. Iya, Itu ada juga yang lain juga ya guru ya. Di dalam rezeki itu, aduh jadi ngeri juga ini pembahasannya. Bukan main Bang Iman. Ini kita cari lagi. Jadi ada juga memang yang pekerjaan yang kita dikasih ke lapangan pekerjaan juga, tapi kadang enggak kita masukin juga kan ya guru ya. Ada pekerjaan yang sampai deadline gitu, sampai lupa kadang di dalam sholat, itu gimana guru juga ya? Iya, jadi obat daripada istidraj itu adalah taubatan nasuha. Ya, kalau kita sadar bahwasanya itu adalah perbuatan istidraj ini selalu mengintai di dalam setiap kehidupan manusia, siapapun dia, maka Rasulullah mengingatkan itu. Jangan sampai istidraj itu mengintai di dalam perbuatan kita, sifat kita, baik di dalam rumah tangga kita, baik kepada istri kita, kepada anak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu. Di sini keluarga adalah termasuk anak dan istrimu, dan berikut juga hartamu, dari sesuatu hal yang bisa memasukkan engkau ke dalam api neraka, artinya yang tidak direstui oleh Allah. Begitu. Benar kita jaga juga ya. Kita jaga juga. Jadi pengen nanya Ustaz nih. Nanya deh. Punya kita nanya ini Ustaz, saya punya sohib nanya sama saya, Bang, kira-kira saya ini punya harta banyak, dia kata gitu. Cuman kok saya buat niat misalnya kebaikan tuh sulit gitu. Dia lebih cenderung malah untuk berfoya-foya gitu saat mungkin dia ke klub malam gitu saat. Nah, apakah itu termasuk istidraj saat? Iya. Hal demikian itu. Iya, termasuk juga istidraj. Di dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam kitabnya, di dalam bab yang ke-63 ya, kalau nggak salah ya. Maka beliau mengatakan ya, khauf, takutlah kamu min wujudi ihsanihi ilaika, yang mana karunia Allah tampakkan berbagai macam kebaikan kepadamu, wa dawami isa'atika ilaihi ma'ahu, yang mana engkau ditampakkan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, berbagai macam harta, berbagai macam jabatan, engkau diberikan oleh Allah, dialirkan rezeki tersebut ya, bahkan sampai nggak ada kesusahan sedikit pun ya. Cuma di situ dia wadawami isa'atika ilaihi ma'ahu, namun dia di situ bermaksiat kepada Allah, baik dalam perkara yang wajib, dalam perkara yang diperintahkan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mengindahkan, tidak meyakini, bahkan menyelewengkan hal-hal yang perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An yakuna dzalika istidrajan laka, maka itu yang dikatakan istidraj ya. Setelah itu tidak hanya sampai di situ, beliau mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, suatu saat kelak orang yang seperti itu jika dia tidak bertobat maka akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia tidak ketahui, dia tidak sadar, tahu-tahu keadaannya mendadak ya disiksa, min adabi la syadid, melebihi daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jujur ya Bang Iman ya. Jadi ini ya satu satirwan ini. Iya. Masya Allah, saya jadi lebih mengetahui lagi tentang istidraj itu sendiri Bang Iman. Jadi samping ngerinya rada kering juga tenggorokan ini, makanya memang ini mana ya mungkin dikondisikan gitu, nggak pakai namanya ngopi ya, kita jadi nggak ketukar. Oh iya, insya Allah bagaimana. Jadi ada lagi nih guru pertanyaan tentang tadi masalah kita yang anak muda ya, anak muda, namanya juga anak muda. Saya anak muda nih. Iya, anak muda, semuanya anak muda dah. Ya namanya, gimana bagaimana? Jadi kita kasih kesehatan, ya benar. Memang alhamdulillah itu masih kasih kesehatan, ke lapangan waktu juga. Tapi ada juga memang yang dikasih kesehatan tapi digunakan untuk hal yang nggak benar gitu, tentang memakai obat-obatan terlarang atau semacamnya. Itu apakah termasuk seperti itu juga dulu? Iya, benar Ustaz.
Kalau masalah obat-obatan terlarang atau narkoba, itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mendapatkan rezeki yang halal, itu kan dari Allah. Ketika kenikmatan yang halal ini digunakan untuk perkara yang haram, itu yang dikatakan istidraj. Dia mendapatkan rezeki dari yang halal. Dia mendapatkan itu juga dari badan yang sehat. Itu kan sama juga fabikum min ni'matin fa min Allah. Di dalam diri kamu itu terdapat banyak nikmat-nikmat Allah. Cuma dia gunakan kepada hal yang haram, maka itu yang dikatakan istidraj. Masuk dalam kata istidraj. Nah, apalagi seorang laki-laki yang sudah memiliki istri, jangan sampai istri kita dalam keadaan istidraj. Yaitu istidraj apa? Meninggalkan sholat yang wajib, ya kan? Menjalankan perihal yang riba. Itu sampai juga istidraj. Jangan sampai di dalam rumah tangga kita juga terdapat sifat-sifat istidraj, karena istidraj itu selalu mengintai atau mengancam daripada diri dan keluarga kita, bahkan sampai sahabat-sahabat kita. Seperti itu istidraj. Iya, jadi semakin teliti lagi kita ya, mana hal yang dilarang, mana yang diwajibkan. Juga kayak tadi kasus kesehatan, kalau kita teliti pun seperti itu. Iya. Jadi memang termasuk dari kesehatan juga nih teman-teman yang dikasih, kita gunakan untuk hal yang baik, jangan sampai terjerumus juga, termasuk punya kawan juga dari guru ya. Benar, Pak. Jadi kita mungkin lagi nih kesehatan ini jangan sampai sia-sia kita gitu. Mumpung masih muda mereka. Iya, Pak. Kita nggak tahu ngomong-ngomong tenggorokan saya tuh kering deh. Iya. Lagi dimasak kayaknya. Oh, lagi dimasak. Iya, belum bulan-bulan katanya. Iya, bulan-bulan namanya. Alhamdulillah. Iya, jadi ibu juga jamaah kita juga nih. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Sama. Iya. Ini nanti sini aja buat meja. Mas, di sini aja boleh. Iya. Boleh. Kita kan sama bebas kopi. Buru. Iya. Silakan minum dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dosa lagi nih kekurangan kita. Iya, pakai kamu ini orang maniman, murah doang. Bisa. Iya. Alhamdulillah. Tapi tadi ada juga tadi bahas tentang keluarga juga, guru kita. Biar lebih pilih lagi dalam berkeluarga. Kita punya anak, kita punya istri gitu ya. Punya itu juga sama. Alhamdulillah anak dari bareng-bareng ya. Pendamping hidup lah ataupun anak macamnya, biar nggak terjerumus itu apalagi nanti anak itu kita nggak perhatikan dari pergaulannya, lalu sampai dia namun dari bisa terjerumus di pergaulan yang nggak benar gitu. Apakah termasuk juga itu guru dari istri juga itu? Iya, baik. Jadi istidraj itu secara luasnya, secara universalnya, baik dari diri kita atau istri kita atau anak kita, terkecuali kita berikan suatu rezeki yang halal, dan rezeki yang halal itu salah satu juga bagian dari nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menikmati nikmat Allah yang kita perjuangkan, gitu kan. Baik untuk diri kita, istri kita, anak kita. Namun di satu sisi jangan sampai kenikmatan yang sudah Allah sampaikan lalu diri kita sampai kepada anak istri kita menjadikan semua menuju kepada hal-hal yang melanggar apa yang dijadikan peringatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka melanggar, maka disitulah letaknya istidraj. Terancam. Maka jauhilah sifat-sifat istidraj. Bahkan ya, di zaman Al-Imam Yazid Al-Bustami ya, terkenal, ada seorang terkenal kewaliannya, itu masyarakat terpengaruh dengan kewaliannya. Pertama, bisa berjalan di atas air. Yang kedua, bisa terbang di atas udara. Memiliki karamat yang luar biasa. Di situ yang ditulis oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Abdullah bin Al-Hatta dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Diceritakan oleh beliau bahwasanya Imam Yazid Al-Bustami mendengar berita ini.
Karena Imam Yazid Al-Bustami cinta kepada wali, cinta kepada para salihin, sehingga dia pengen tahu apa betul di sana ada seorang wali yang betul-betul dikatakan oleh masyarakat. Akhirnya Imam Yazid Al-Bustami datangin. Maka di dalam kitab tersebut dikatakan Imam Yazid Al-Bustami punya niat, punya tujuan, ila ziyarati rajulun yusufu bil wilayah, mendatangi itu wali tersebut. Faqala lahu fil masjid, mendatangi ke rumahnya sambil menunggu di masjid. Gak lama dia nunggu ke masjid. Falamma kharaja hadratihi nukhamatan faqama biha fi ha'itil masjid. Ditunggu oleh Imam Yazid keluar dari rumahnya itu, yang dikatakan oleh para masyarakat itu bahwasanya itu wali yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara. Masuk ke dalam masjid. Apa yang disaksikan oleh Imam Yazid Al-Bustami? Itu masjid, di dalam masjid dia mengeluarkan dahak ya, yang dia tumpahkan kepada masjid. Ludah, bahasa kita ludah. Maka Imam Yazid Al-Bustami ketika melihat tersebut, lalu Imam Yazid Al-Bustami berpaling dari orang tersebut lalu kembali pulang. Kenapa bisa demikian? Maka Imam Yazid Al-Bustami mengatakan kaifa yu'manu ala asrarillah man lam yuhsinil muhafadhah ala adab syariah. Bagaimana dia bisa menampung ilmu rahasia Allah sedangkan dia tidak bagus perilakunya terhadap dalam syariah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dari situ banyak terjadi di kalangan kita. Ada orang ngaku makrifat namun ninggalin sholat, kan begitu? Ya, iya. Wirid godang-godeng kayak kipas angin, nggak ada sholat. Iya. Bahkan puasanya dijalanin, wiridnya getol, tapi nggak sholat. Nah ini yang dikatakan istidroj. Orang-orang soleh memiliki karamah disebabkan karena keistiqomahan mereka menjaga adab-adab dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga berkata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, dijadikan sebagai hujjah bagi para ilmu sufi, ilmu tasawuf di kalangan kita nih, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwasanya kullu turqi masduda illa man iktafa asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya terkecuali dia masuk mengikuti langkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengikuti Rasulullah, maka dia tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wah, jadi lanjut tadi dari kalau sekarang dari tentang tadi ilmu juga ya. Ilmu yang dimiliki mengikuti Rasul atau enggak? Ya, gitu. Di dalam syariat. Iya, dalam syariat. Punya ilmu tinggi tapi kalau mengikuti Rasul syariatnya mau gimana? Bingung juga. Kita mikir goda. Terjuga, rambut sih banget karena udah. Benar juga. Iya, lepek doang rambut ini ya. Gimana itu ya? Saya mau nanya lagi nih Bang Mas. Saya mau nanya nih. Jadi hal-hal apa yang membuat kita menjadi istidroj di dalam perdagangan gitu? Maksudnya contohnya misalnya kayak ada hal yang umum lah, orang mengurangi timbangan gitu untuk mengharapkan hasil keuntungan yang besar. Apakah itu juga termasuk istidroj, Ustaz? Iya, karena itu hukumnya gurur maksudnya, menipu. Iya, maka dikatakan di dalam Al-Quran wailul lil mutaffifin. Ya. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Artinya gurur ini salah satu sifat dolim yang memiliki ancaman yang besar siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu termasuk daripada istidroj yang mana mereka ketika mengurangi takaran timbangan itu yang dikatakan di dalam ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang istidroj itu dibukakan, ya, dibikin indah oleh iblis dunia itu. Dibikin indah suatu larangan-larangan Allah oleh iblis, laknatullah alaih. Nah, makanya di sini di dalam Al-Qur'an fadlan ya Muhammad
Wahai Muhammad, serahkan kepada Allah. Man yukadzibu bihadzal hadis mustadrijuhu min haitsu la ya'lamun. Maka Allah akan gulung orang-orang yang seperti itu dalam keadaan mereka tidak sadar, tidak diketahui. Gulung artinya disiksa oleh Allah dengan sekonyong-konyong, dengan secara tiba-tiba, yang dengannya dibikin nikmat, dibuka seakan-akan itu indah, itu nikmat. Dan suatu saat dengan sekonyong-konyong itu Allah akan gulung, Allah akan tempat, Allah akan siksa tanpa mereka ketahui. Makanya hati-hati orang ditambah. Emang enak makan. Nah itu siapapun yang memakan sesuatu barang yang dolim, barang yang riba dan yang semisalnya akan mempengaruhi daripada ibadah dia dan ketaatan dia kepada Allah. Ada aja yang kurang. Sebab itu. Ini ketagihan juga kalau masih terus ngibul namanya. Ngibul beli. Benar. Iya, enak lagi kurang lagi modal sekian kurang lagi orang beli Itu yang dipikirin. Iya, karena pernah juga kita beli di pasar sekilo yang berapa kurang Pasar donat tuh kayak iya, baru begitu. Di pasar mah sekilo ya. Iya. Kayak kita udah nyampe rumah mau gimana? Iya. Setengah kilo. Itu kita dari kantong bolong Iya. Nah ini biar memang pentingnya ilmu di situ ya boleh ya. Banyak peringatan juga dari harta, dari kesehatan juga, dari teman juga, dari keluarga juga. Semua banyak banget memang yang rambu-rambu yang kena istirahat itu juga ya. Jadi kita yang benar itu Aduh, banget ini. Makanya di sini di dalam Al-Quran Allah mewajibkan fardu kifayah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, para ilmu tafsir mengatakan bahwasanya yang dikatakan ahlu dzikir di sini adalah ulama, orang yang paham tentang ilmu Allah. Makanya kita harus mengetahui tentang perkara-perkara iman. Nah, ini kan judulnya kan kopi. Perkara iman. Wah, benar pas banget gitu kan. Nah, hal yang wajib yang harus kita dahulukan adalah perihal yang wajib. Tidak ada selain daripada yang melebihi daripada yang wajib kecuali ilmu Allah dan ilmunya Rasulullah SAW. Ini yang menyelamatkan kita. Yang mana Rasulullah mengatakan, usiku, aku wasiatkan kepadamu yang mana kau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan dan tadillu abad. Gak bakal sesat selama-lamanya. Alkitab wa sunnah, kitab Al-Quran dan sunnah dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Orang kalau tidak berpegangan kepada Al-Quran dan sunnah, maka dipastikan hidupnya bakal halaka, ya, hancur, binasa, dan tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nadimah, dan juga dia menyesal. Itu yang dikhawatirkan, ya, orang yang jauh dari agama, jauh dari ilmu Allah dan Rasulnya, hidupnya udah pasti jauh dari ketenangan, jauh dari kebahagiaan. Nah itu yang seperti itu. Makanya beruntung kita dikasih nikmat oleh Allah Nabi kita Muhammad SAW sebagai penuntun kita, penunjuk daripada kebahagiaan dan keselamatan bagi diri kita, keluarga kita, anak kita. Iya, benar-benar. Emang tadi kita kalau nggak punya pembimbing juga bang, ya kita mau tanya sama siapa kalau kita nggak tahu. Alhamdulillah kita banyak buat nanya juga. Tadi ada peringatan-peringatan juga kita kalau nggak ada tahu, kita nggak tahu peringatan di mana. Gitu, kadang suka terobos aja. Kadang saya mengundang dia bagaimana teman kawan-kawan sholat dia tinggal, puasa orang, semua kemaksiatan dia jalanin, rezekinya lancar aja mah. Iya, kan nggak ngiri juga kadang begini ya, enak aja gitu. Kayaknya enak lancar aja gitu. Kita setengah mati nih teman-teman. Ya kan yang ngejalanin benar-benar kewajibannya dia jalani. Sampai buat-buatan juga ya. Buatan kadang-kadang di situ kan bisikan-bisikan setan. Iya. Main. Lu ngapain sholat? Lu ngapain jadi orang baik? Iya. Kan tidak ada begitu mah. Bukan begitu bagaimana? Benar juga. Ada kata istidrot itu mah. Iya. Jadi teguran lagi, Iya. Jadi tahu juga. Oh iya berarti istidrot. Jadi biasanya kita jangan iri sama model kayak begitu. Iya kan, benar apa teman? tadi itu saya iri banget bang. Gak sama. Sekarang saya udah mau iri sama orang yang buat kebajikan aja dah. Iya benar. Jadi nambah lagi. Lomba ya, semangat lagi. Tadi sebelumnya mah kita udah udah tunggang-tunggung sholat, keluar rezekinya masih segini ternyata. Tapi orang yang kagak tunggang-tungging banyak lagi.
Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong udah cukup juga kayaknya, banyak banget ini, takut luber nanti. Lupanya nanti. Iya, dikit-dikit yang penting istiqomah. Iya, benar-benar. Kita bagaimana? Dikit-dikit ada. Iya. Nyambung jadinya. Benar. Banyak besoknya parah. Mantap. Oh gimana itu? Satu lagi. Silakan Ustaz, silakan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita yang sangat besar dan sangat fokus kepada kita perihal daripada ilmu, ibadah dan keikhlasan. Ilmu, ibadah dan keikhlasan. Yang mana di situ ditujukan kepada musuhnya, yaitu siapa? Iblis. Inna syaitana lakum aduwwun. Sungguh syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Tahu nggak musuh yang nyata itu satu? Iblis. Iblis gak sungkan-sungkan mengajak kita kepada kesesatan yang mana awalnya dia itu berdoa kepada Allah. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan. Iblis minta doa sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan. Maka kata Allah, qala fa innaka minal mundzirin. Allah memberikan kekuatan. Engkau sudah memberikan kekuatan ketangguhan untuk menggoda. Ila yaumil waqtil ma'lum, artinya waktu-waktu yang ditentukannya Allah. Nah, udah begitu, ini percakapan dialog iblis dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, maka iblis setelah diberikan kekuatan, kurang ajarnya qala rabbi bima aghwaytani la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbi, Engkau telah memberikan kekuatan, ketangguhan kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada mereka keindahan. Berbagai macam dunia itu menjadi indah bagi mereka. Allahu Akbar. Dan juga manusia semuanya kugoda dengan keindahan tersebut. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang tidak memandang dunia dengan hatinya, itu yang tidak bisa digoda oleh iblis. Itu. Nah, makanya beruntung kita menjadikan umat Rasulullah. Jadi perhatikan ilmu kita, ibadah kita, keikhlasan kita, jangan sampai pernah kita condong kepada materi melebihi daripada Allah. Jangan sampai kita condong kepada dunia melebihi Nabi kita Muhammad SAW yang membuat kita tidak ikhlas, yang membuat kita jauh dari petunjuknya, jauh daripada orang-orang soleh. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perihal budaya keindahan dunia yang membuat kita lupa dengan Allah, sehingga apa? Kita melanggar peringatan-peringatannya, sehingga kita apa? Ketika melanggar masuk dalam wilayah istidrat. Nah, itu kita minta sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat dari istidrat dan wilayah syaitan. Amin ya rabbal alamin. Wah, begitu. Tambahannya lagi mantap banget ini. Iya. Jadi kita memang mensajikan sama dunia yang indah banget memang, kalau memang katanya dunia namanya ya. Jadi banyak banget yang memang. Jadi kadang ada juga yang dunia itu benar-benar rasanya enak banget tinggal di sini begitu ya. Kita nikmatin terus ya, kayak tadi apa tuh mengurangi timbangan. Enak juga barang timbangan ya. Yang senang-senang. Itu tadi yang bikin indah itu dunia, yang bikin indah itu larangan Allah ketika dikerjain siapa? Ya iblis. Oh, iblis ya. Cerita ini saudaranya tuh memang iblis itu. Kita jegal kan di belakang tuh iblis. Iya, yang benar-benar kayak mana tuh dia? Iya, udah nggak tahu dengan kita. Wah, waktu udah berlarut. Bagaimana? Cuman buat penutupnya sama nanya lagi, boleh nggak bagaimana? Boleh. Iya, biar saya keplong gitu. Pokoknya kalau masalah itu kamu saya dah pokoknya. Iya, jadi gini Ustaz, saya yang buat yang terakhir apa namanya? Kiat-kiatnya Ustaz. Oh iya, belum Untuk menjauhi istidrat itu Ustaz. Kiat-kiatnya yang pertama, rajin-rajinlah Anda dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik perihal yang wajib maupun yang sunnah. Ya, jangan jauhin ulama, karena tidak ada orang yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Nah, kalau kita dekat sama ulama, niscaya kita akan tertuntun. Kalau kita dekat sama orang alim, niscaya kita akan selamat.
Itulah yang cara untuk menjauhi istidrak, memperbaiki dari kefahaman kita, ilmu kita, amal kita dan keikhlasan kita tidak bisa didapat kecuali dengan para ulama. Karena ulama ini adalah orang tuanya umat, pewarisnya Nabi kita Muhammad SAW. Kiat yang paling sahih, jangan jauhi ulama, cintai ulama, bergaul dengan ulama, insya Allah kita selamat. Alhamdulillah. Pokoknya kita cinta terus sama ulama. Lope dong. Lope. Pada sekarang begini bro. Iya katanya. Ya mudah-mudahan kita terus dalam ruang cintanya juga. Amin. Cinta juga, rindu juga sama ulama. Pokoknya kita terus bimbing terus. Amin. Untuk terakhir bro, mungkin ada intisari dari pembahasan ini bro. Saya sampaikan ke teman-teman juga. Pertama, seindah apapun perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka bersabarlah, tahanlah, jangan sampai memaksakan diri terjebak di dalam sesuatu keharaman. Karena keharaman itu menuju pada suatu kehancuran yang abadi. Suatu kehancuran yang abadi yang membuat kita menderita yang nggak ada ujungnya. Taatlah kita kepada Rasulullah. Walaupun sepahit apapun, itu Rasulullah sudah kabarkan di dalam hadisnya, ya'ti ala zaman, akan datang nanti suatu masa, suatu zaman, as-sabiru fihim, bersabar di dalam diri mereka, ala dinihim, bersabar mereka terhadap agama mereka, kal qawid ala jami, orang yang bersabar di dalam agama di akhir zaman nanti sebagaimana di atas telapak tangannya itu seperti ada bara api panas. Sepanas apapun ujiannya, tetap berpegang teguh dengan agamanya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menghalalkan diri terjebak di dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Alhamdulillah. Jadi kita benar-benar dikasih rambu juga, dikasih kiat-kiat juga, ajaran ilmu juga banyak di sini. Pokoknya yang mau udah bang, udah lama. Insya Allah bakal merapat Terus kalau saya lupa, kamu juga ingetin saya. Saya juga mau lupa diingetin ya. Iya. Anak muda. Iya. Karena suka lupa. Iya tadi anak muda lupa mulu. Iya namanya tadi banyak keindahan kita lupa situ. Aduh nyata itu bara api. Tadi saya sama kemarin nih. Iya. Kayaknya pengen mampir aja hawanya. Ada yang indah-indah tadi begini. Mas sekarang udah tahu jawabannya bagaimana kamu. Ini tadi si iblis itu Si iblis ya. Iya ngasih keindahan kita. Ya alhamdulillah kita di ujung acara ini, tapi sebelum itu kita tutup dengan doa guru. Iya mudah-mudahan kita bisa terjaga semuanya dari hal-hal demikian. Amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal Amin. wa rabbana haqqan wa bi'tariqan wa anta tazali dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kul asir wa ya jabir kul kathir wa ya sahib kul farid ya muqim kul faqir ya muqawwi kul dhaif ya mu'aman kul makhir. يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا تحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك نخاف من لا يخاف منك نخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عينك التي لا تنام وكما بجنبك التي لا يرام. حمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت سكتنا ورجعنا. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا ربنا بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وسط يبعدنا عن شهادتك ومحبتك وامتنا على سنة والجماعة والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Itu juga dengan doa baru merasa jadi kerces. Alhamdulillah.
Kita udah di ujung acara ini, jangan lupa juga terus pantengin YouTube kita. Benar. Ikut ya MRM Majelis Nahdlatul Mahmudin, ngopi ngobrol perkara iman. Oke. Alhamdulillah, akhir kalam dari saya Iman Firdaus Dan saya Irham Hanafi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.